Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ti sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Khonfidin akhwatillah, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam hadir dengan membawa kabar gembira dan ancaman. Al-Quran turun dengan membawa basiran wa nadhiran, sebagaimana Rasul yang menyampaikan juga menyampaikan banyak kabar gembira, tapi sekaligus juga ancaman. Maka Islam menjadi agama yang seimbang, syariatnya tepat, tidak hanya menjanjikan kenikmatan surga, tapi juga memberikan ancaman dahsyatnya neraka. Tidak hanya menggembirakan dengan janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga memberikan ancaman azab yang pedih. Ramadan datang kepada kita atas kehendak Allah dengan membawa kabar gembira, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis yang diriwayatkan sampai ke kita. Tetapi Ramadan juga datang dengan membawa ancaman bagi sebagian orang yang meremehkannya atau bermain-main di dalamnya. Mari kita lihat beberapa poin terkait dengan kabar gembira yang dengan itu semestinya kita bersyukur kepada Allah, berbahagia, bergembira, dan semangat melakukan kebaikan. Kita juga akan lihat satu riwayat yang menyebutkan tentang ancaman agar kita berhati-hati, tidak terjerumus, terperosok dalam keburukan pada hari, pekan, dan bulan yang seharusnya muslimin dan muslimat di seluruh muka bumi ini melakukan banyak amal kebaikan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, khususnya di bulan Ramadan. Dan saya tidak tahu apakah pembicara sebelumnya sudah menyampaikan. Andai sudah, mudah-mudahan menguatkan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Begitu mendengar ini mungkin ada yang batin. Nah, kita wis iki tadi. Idza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika datang bulan Ramadan maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Al-Qadhi Iyad rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini bisa difahami secara zahir, sebagaimana bunyi teksnya, bahwa pintu surga benar-benar dibuka dan pintu neraka benar-benar ditutup, serta setan-setan dibelenggu. Tetapi beliau juga menyebutkan bahwa hadis ini juga bisa dipahami secara makna. Artinya kalau secara zahir memang tidak bisa dibuktikan secara empiris, tetapi bukan berarti tidak masuk akal. Keyakinan seorang muslim atau pemeluk agama manapun
terkait dengan adanya surga yang menjanjikan kenikmatan tanpa diselingi sedikit pun kesedihan, juga neraka yang berisi siksaan tanpa diselingi sedikit pun senyuman. Ini adalah kepastian dan menjadi logis masuk akal ketika seseorang meyakini adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan justru menjadi tidak logis ketika ada orang yang mendeklarasikan, mengumumkan, menyatakan bahwa Tuhan tidak ada. Nah, dia sedang mengundang orang lain untuk mentertawakan dirinya. Khanfidin rahimakumullah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bahwa pintu surga dibuka, maka artinya kaum muslimin muslimat ini di bulan Ramadan dihasung, diajak, digerakkan, dimotivasi, dijanjikan dengan berbagai balasan berlipat ganda supaya mereka bersemangat melakukan kebaikan, bersemangat melakukan amal soleh, baik yang terkait langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kebaikan kepada sesama muslim dan kepada sesama manusia. Ditutupnya pintu neraka, maka maknanya adalah muslimin muslimat ini dicegah, dihentikan, ditakut-takuti dengan kabar yang pasti benar agar mereka berhenti dari kejahatan, kemaksiatan, dan keburukan dalam segala ragamnya. Setan-setan dibelenggu, kalau ini dipahami secara zahir bunyi teksnya, maka Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menjelaskan yang dibelenggu adalah maradatus syayatin, setan-setan yang besar. Kira-kira bahasa kitanya ya pimpinan-pimpinan, mandor, ya, pimpinan proyek. Ini di kalangan setan maksudnya, komandan, ya selevel ketua RT, ketua RW atau di atasnya. Sedangkan secara maknawi, setan-setan dibelenggu maksudnya adalah bahwa orang-orang yang berpuasa, dia telah membatasi pergerakan setan pada dirinya. Karena di riwayat yang disebutkan bahwa setan itu yajri majrad dam, berjalan di dalam tubuh anak Adam melalui aliran darah. Nah, ketika seseorang berpuasa, dia lapar, dia haus, tenaganya berkurang, ya, agak sedikit ngantuan, ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngantuk, saya maklumi, ya. Saya tidak ngantuk karena ngomong di sini. Nah, tadi pas sendirian datang belum ada temannya itu ya, yang ngantuk juga, ya. Apalagi masjid ini luar biasa, dari pas saya datang kipas itu muter semua, ya. Sampai mules saya, ya. Karena sendirian, ya. Sehingga energinya berkurang, kemudian laparnya itu menjadikan dia ingat kepada Allah. Karena dia lapar karena melaksanakan perintah Allah berpuasa. Maka dia terikat, terkait, dan terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga gangguan setan berkurang sangat drastis pada dirinya. Maka alhamdulillah orang yang berpuasa itu, yang sedang berpuasa, insya Allah tidak nyolong. Pernah menemukan ada poso maling, ya. Apalagi maling kota infak, tapi poso, ya. Nah, ini agak aneh, ya. Nyolong puasa tapi selingkuh, nah, ini juga jarang, ya. Puasa tapi pacaran, anak-anak SMP SMA itu ada enggak ya? Anda tahu juga, ya. Tapi kalau puasa ghibah, ini karena ghibah itu tidak terdeteksi dosanya itu. Puasa masih melihat yang sebagian yang haram, nah ini juga masih sangat mungkin dilakukan. Tapi puasa sambil berjudi, puasa melakukan kemaksiatan yang lainnya, ini ya lebih mudah untuk bisa dihindari. Nah, terkait dengan setan dibelenggu ini, saya punya data yang tambahan keterangan. Karena 3-4 tahun terakhir ini saya diposisikan harus meruqyah orang, karena di Mijen itu sebelumnya ada 2 teman saya yang fokus meruqyah, satunya pindah ke bawah
harus ngurusi orang tua, yang satunya lagi meninggal. Nah, sebagian orang yang masih butuh bantuan ruqyah kemudian mengetahui saya, kenal sama mereka, diposisikan dia nggak bisa. Maka saya terpaksa belajar, ya akhirnya kemudian selain tausiah juga gelar saya yang tidak saya cantumkan. Di gelar saya itu aslinya SAG, tapi disebut SPD seluruh lah ya, SPD, SPDI karena sama-sama S1, saya biarin aja. Yang penting jangan MA, nanti butuh ijazah palsu lagi. Tapi yang gelar yang tidak saya tulis itu di belakang itu P3K. P3K itu pertolongan pertama pada kesurupan. Nah, saya pernah punya pengalaman ya sekitar tahun 2023. Saya pernah meruqyah mantan pemain kuda lumping justru di bulan Ramadan, bahkan di 10 hari yang terakhir, bahkan di malam ganjil menurut hitungan pemerintah. Karena berbeda waktu itu, seingat saya. Bahkan di sepertiga malam yang terakhir, karena saya ngajak beberapa bapak-bapak muda itu yang belajar ngaji sama saya, sekitar 8-10 orang untuk sholat di malam hari setelah ba'da isya-nya tarawih, malamnya sholat lagi mulai jam 2:30 atau jam 3 kurang sedikit, kemudian selesai 3:30. Nah 3:30 terus siap-siap sahur. Ini ada anak muda ikut sholat, kemudian setelah sholat yang lainnya mempersiapkan sahur, dia dekati saya, Ustaz minta waktu sebentar. Ada apa? Saya ini sepertinya masih diikuti setan. Loh kok kamu tahu? Lah dulu saya itu ikut kuda lumping. Kapan? Waktu SMP. Nah, ketika ngomong ke saya itu usianya 22 atau 23. Dari mana kamu tahu? Ya, setiap kali saya dengar gamelan kuda lumping, saya pengen mendekat dan tidak bisa saya tahan. Dan setelah dekat, saya pasti kesurupan. Oh ya bagus dong. Itu kan yang dicari orang kan supaya bisa kesurupan gitu. Itu dulu memang itu saya cari sampai tak bela-belain harus nyepi di kuburan. Ngikuti perintah guru saya harus nyepi di kuburan bersama teman-teman yang lainnya tapi dipisah-pisah. Nah, setelah nyepi terus datang angin semribit dan aromanya agak wangi gitu, maka hari berikutnya saya kalau tampil ikut atraksi, ikut main tanggapan kuda lumping, nah saya bisa dadi. Orang kampung nyebutnya dadi itu bukan wayokeh tadi, enggak. Dadi artinya bisa kesurupan, sehingga bisa makan beling, makan gabah, ya, makan kelapa dikupas pakai gigi, ya. Tapi dia pengen lepas. Akhirnya saya ruqyah beberapa menit. Kemudian jinnya mengambil alih. Nah terjadi dialog, tak tanya, yang ngaku kalau ini jin kuda lumping. Dan ternyata jin kuda lumping itu cara kerjanya bukan ketika main dia datang. Cara kerjanya itu dia nempel, masuk, menyatu dengan tubuh orang itu kapanpun dan dimanapun. Nanti ketika ada gamelan, nah dia hadir mengambil alih. Dia mengambil alih kendali. Maka jadinya kesurupan. Jadi ketika selesai main, itu bukan pergi dia menetap di salah satu tempat di tubuhnya. Nah, sehingga silahkan cari, kalau ada pemain kuda lumping yang pada hari biasanya kok sholat, nah ini berarti penelitian saya kecil-kecilan itu keliru. Nah, ada pemain kuda lumping yang rajin sholat, nah, nanti nggak jadi kuda lumping misalnya. Kuda lumpingnya sebagai budaya nggak pernah ada masalah, tetapi kerjasamanya dengan setan itu yang harus kita kritisi. Nah, singkat cerita itu selesai dengan izin Allah, kemudian malam berikutnya datang lagi, malam berikutnya yang ketiga datang lagi dan saya capek karena waktunya mepet, ini juga mau selesai. Waktunya mepet mau sahur, kemudian saya agak marah gitu tak tanya, pemimpinmu suruh ke sini. Saya tidak mau repot urusan dengan anak buah. Pemimpinmu suruh ke sini. Dia nggak berani. Kenapa nggak berani? Powernya lemah. Tahu power juga dia. Power apa? Kekuatannya lemah. Kenapa lemah? Ini Ramadan. Ah itu saya senyum dengar informasi itu. Ya. Walaupun keterangan jin tidak jadi dalil. Ya. Power. Loh, kamu kok berani ketemu saya? Nah saya dipaksa. Siapa yang maksa? Lah pemimpinku itu. Lah dipaksa kok mau? Lah saya takut, enggak takut ketemu saya. Ya
Enggak, katanya. Ayo sudah, sini tunjukkan kamu punya kekuatan apa. Saya tidak punya kekuatan, saya hanya mau minta tolong sama Allah. Katanya. Coba, kamu mau apa aja? Mau ngajak berkelahi? Katanya. Mau dia mau mukul-mukul gitu, ya saya berdoa. Alhamdulillah tidak kena. Kemudian saya bacakan ayat-ayat, teriak-teriak kepanasan, akhirnya selesai. Nah, malam yang terakhir, malam keempat, itu kita sholat, yang lainnya saya salam, yang lainnya salam, dia tidak salam. Tetap tasahud, ngacungnya orang jelas, tapi enggak salam-salam. Maka saya tak lihatin wajahnya, lama-lama merah, dan tiba-tiba berdiri. Tiba-tiba berdiri, marah-marah sama saya, kemudian ngajak berkelahi. Nah ini yang aneh, karena semua yang lihat itu, teman-teman yang lainnya ada jumlahnya 8, itu malah pada meninggalkan saya. Keluar semua, tapi nonton dari balik pintu. Wah, ini, tak pikir konco-konco ini udah tego tenan. Gara-gara Ustadz Temeh diantemi setan malah tinggal lungo. Alhamdulillah saya sambil ngedredeg karena khawatir nanti kalau nyerang fisik berarti harus saya hadapi secara fisik. Saya berdoa mohon kepada Allah menguatkan keyakinan, kemudian dia mengajak berkelahi secara fisik karena dia berdiri dan itu sangat jarang. Saya tunjuk begini, saya bacakan ayat kursi dan dia terjatuh. Kemudian saya dekati, saya tunjuk tangannya, saya bacakan salah satu ayat di surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yubsirun. Itu tangannya terikat, kemudian kakinya juga terikat. Dan itu saya gunakan di hari yang lainnya orang mandi. Ketika itu tangan dan kakinya bisa terikat. Setelah itu saya mohon lagi kepada Allah supaya lepas dan akhirnya dia masuk Islam. Dari semua jin yang mengganggu itu, dialog yang panjang, semuanya mengatakan nanti kalau aku masuk Islam aku tinggal di mana. Kemudian masih tanya lagi, nanti aku makan apa? Kenapa? Karena jin yang nempel di tubuh orang itu bisa makan gratis, minum gratis, nginep gratis. Bahkan kalau orang itu punya pasangan, bisa ikut menikmati gratis hubungan badan. Inilah diantara rahasianya. Kenapa kita dianjurkan berdoa, minimalnya bismillah dalam semua aktivitas kita. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, ambil sesuatu bismillah, mau pakai sandal bismillah, pakai celana, pakai baju kanan dulu, semuanya dengan bismillah. Karena begitu kita ucapkan bismillah, dia yang kita tidak ketahui dan tidak kita rasakan, tidak bisa ikut nimbrung. Barangkali inilah kenapa sebagian orang makan ditambah terus tapi tidak pernah kenyang. Mungkin ada perut lain yang ikut makan. Nah, ini Bapak-Bapak, inilah sebagian dari kabar gembira yang dibawa oleh Nabi SAW bahwa di bulan ini, di bulan Ramadan itu kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh. Tetapi yang cerita paling akhir tadi itu menjadi sebagian jawaban kenapa di bulan Ramadan masih ada orang berbuat jahat, masih ada orang yang maksiat, masih ada yang nyopet, masih ada yang begal. Kenapa? Ya jawabannya itu karena yang dibelenggu hanya yang besar, yang kecil masih tetap bisa jalan-jalan. Atau setannya sudah tidak ada, tapi orang masih tetap bisa berbuat dosa dengan syahwat atau hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Nah, kemudian selain kabar gembira, Rasulullah SAW juga menyampaikan, dan kabar gembiranya itu masih banyak. Saya cukupkan di satu hadis ini saja. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan berita yang berisi ancaman terkait Ramadan. Satu ketika Rasul naik mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Kemudian beliau menjawab, atani Jibril, Jibril datang kepadaku. Faqala, kemudian dia berkata, Rohima anfu abdin atroka Ramadan falam yughfar lahu. Kul amin, fakultu amin. Nah ini ada 3, tapi saya cukupkan satu saja terkait dengan Ramadan. Celakalah seorang hamba yang bertemu bulan Ramadan, tetapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk ketemu Ramadan, ini hadisnya cukup di situ. Untuk ketemu Ramadan, kita itu tidak butuh syarat apa-apa. Syaratnya hanya satu, hidup. Tidak harus muslim. Manusia asal hidup itu ketemu Ramadan.
Bahkan tidak harus manusia. Binatang itu ketemu Ramadan juga. Apapun yang masih hidup hari ini, itu ketemu Ramadan. Maka sekedar ketemu Ramadan saja, itu belum berdampak apa-apa jika tidak melakukan amalan setelahnya. Maka yang mendapatkan manfaat Ramadan hanya orang-orang yang beriman. Sehingga siapa orang yang ketemu Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan, tentu nomor satu adalah orang kafir yang tidak terpengaruh dengan bulan Ramadan, kecuali sekedar menambah jumlah barang dagangan karena muslimin muslimat pada belanja. Kemudian yang kedua, orang Islam yang secara statusnya Islam ketemu Ramadan tapi ia juga tidak terpengaruh dengan Ramadan. Dia statusnya muslim tapi meninggalkan kewajiban. Apa itu? Puasa. Ngaku Islam tapi tidak berpuasa tanpa udzur syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Atau sudah puasa tapi meninggalkan sholat 5 waktu. Ini banyak ditemukan. Yang jarang ditemukan itu orangnya sholat 5 waktu tapi tidak puasa. Nah ini jarang. Tapi yang tidak puasa dan tidak sholat, wah itu banyak. Nah, mereka masih celaka. Semoga Allah memberikan petunjuk. Nah kemudian yang kita masih berpotensi mendapatkan bahaya, level berikutnya adalah orang yang melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan, yakni puasa Ramadan, sholat fardunya sudah biasa dia lakukan, tapi masih dikhawatirkan terkena ancaman. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan balasan apa-apa dari puasaan selain dari lapar dan haus saja. Man lam yata' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun yata'u ta'amahu wa syarabahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berkata az-zur itu perkataan buruk, jorok, porno dan semua keburukan yang bersumber dari lisan, menghina, melecehkan dan menipu, berbohong. Wal amalabi dan tetap dia lakukan, falaisa lillahi hajatun yata'u ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Puasanya itu tidak dipahalai oleh Allah. Dan jangan dijawab, "Nek ngono rasa poso sisan." Maka kalau tidak puasa sekalian, sempurna dosanya. Karena dosa itu dua macam, meninggalkan perintah dan menabrak larangan. Berkata buruk itu menabrak larangan. Kalau ditambah dengan meninggalkan puasa, maka sempurna dosanya. Bahkan jika diiktikoti menjadi keyakinan bahwa puasa tidak wajib, itu bisa membatalkan syahadatnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati oleh Allah, ini masih ada separuh yang kedua di bulan Ramadan ini. Mari kita niatkan lebih sungguh-sungguh untuk menambah kebaikan dan memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah lalu, dan semoga Allah memperbaiki amal-amal kita di waktu yang akan datang. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.